Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam menjawab kerinduan Bapak Ibu sedang jemaat sekalian. Maka pada pagi hari ini, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 21 Mei, maka saya akan menyampaikan khotbah untuk kita pada hari ini. Adapun nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan nas Almanak Nas GKE. Untuk pembacaan terambil dari Mazmur pasal yang ke-47 ayat 1 sampai 10, sedangkan untuk nas khotbah adalah terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang ke-53 dengan dua judul perikop, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus ingin menekankan beberapa hal bagi kita. Yang pertama, bahwa kebangkitannya memang benar-benar terjadi. Itu untuk menjawab keraguan-keraguan dan ketidakpercayaan para murid maupun orang-orang saat itu. Dengan kehadiran dan keberadaannya di tengah-tengah para murid yang sedang bersama-sama di suatu tempat yang tertutup. Ia menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup dengan makan dan minum bersama dengan mereka. Yang menunjukkan bahwa ia hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Dan hal yang kedua, melewati peristiwa kebangkitan ini, Tuhan Yesus memberikan mandat bagi para murid pun bagi kita saat ini, bahwa berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangannya dari antara orang mati, itu menjadi kemenangan dan juga kebangkitan kita. Kemenangan kita atas dosa dan juga kebangkitan kita yang nanti akan kita terima saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan berita itu harus kita sampaikan kepada seluruh dunia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk melakukan itu pun untuk kita saat ini. Dan supaya kita maupun para murid pada saat itu dapat melakukannya, maka ia akan memberikan kelengkapan atau menguatkan mereka dan kita sekalian saat ini dengan Roh Kudus yang telah ia janjikan dan nanti akan digenapi. Kita lihat, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus Kristus ingin membuka hati dan pikiran kita melewati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Ia membimbing kita pada pemahaman Alkitab, pada pemahaman firman Tuhan yang telah menubuatkan dan menyatakan hal-hal yang akan terjadi teristimewa tentang penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan yang keempat, bahwa Tuhan Yesus juga bukan hanya memberikan misi untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu, yaitu kabar tentang kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, serta pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi kita itu, bukan hanya bagi para murid-murid saat itu, tapi juga bagi kita, supaya kita pun boleh menjadi pembawa kabar sukacita itu kemanapun dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, bahwa kabar sukacita itu harus menjadi kabar sukacita yang selalu kita beritakan, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dikabarkan dan disebarluaskan seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, Tuhan memberikan satu kabar gembira, sukacita bagi kita bahwa Ia telah menang
Ia telah kembali ke hakikatnya yang semula, yaitu sebagai Tuhan dan Allah yang akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya, pun juga melewati Roh Kudus-Nya Ia menyertai kita di dalam dunia ini. Hendaklah dengan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi satu berita yang akan mengarahkan umat pada pertobatan. Pun juga dalam saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, itu pun akan membawa kita pada suatu suasana yang penuh dengan pengharapan. Memang kita dalam keadaan sulit, takut, was-was, dan selalu penuh dengan kecurigaan dengan orang lain. Tapi melewati hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga ini, Tuhan mengabarkan kabar sukacita bagi kita. Sebagaimana Ia telah menang, demikian juga kita pasti akan dimenangkan dari wabah COVID-19 ini. Tuhan dengan Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita, dan Ia akan membuat hidup kita kembali lagi akan baik. Baik dari segi ekonomi, pekerjaan, terus mewah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, maupun juga dalam persekutuan peribadatan di gereja maupun di jemaat. Kita diberikan janji dan penguatan oleh Tuhan bahwa masa-masa sulit ini akan berlalu. Kemenangannya akan menjadi kemenangan kita atas COVID-19 ini. Kenaikannya memberikan berkat bagi kita, sebagaimana ketika Tuhan Yesus memberkat para murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga. Demikian juga berkatnya itu akan selalu melimpahi kehidupan kita ketika kita dalam keadaan sulit dan susah seperti ini, dan Ia akan menghiburkan dan menguatkan kita. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai dan memberkati kami sekalian, menghibur dan menguatkan kami. Terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran yang kami rasakan. Tapi kami yakin Tuhan akan segera memulihkan kami, memimpin dan menyertai kami sepanjang masa COVID-19 ini. Dan Tuhan pasti berkuasa untuk memulihkan dunia, memulihkan kami, bahkan dalam persekutuan kami di gereja dan jemaat. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami secara pribadi, usaha dan pekerjaan kami, maupun juga ekonomi dan juga pengharapan kami. Tuhan pasti akan memberkati seluruh sidang jemaat, menguatkan kami sekalian, dan membuat kami penuh pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami sekalian untuk selama-lamanya. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.